Nah, Pak Menteri tahu pasal ini ada di hukum yang umum ya. Lex spesialis birokrat, lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum apa pasti tahu itu. Ya sarjana hukum S1. Kalau profesor enggak. Tapi kan profesor ada videonya, Anja kasih nanti videonya ya. Anja pasal Pak, ada agium hukum itu. Semua sarjana hukum di dunia tahu. S1. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Boleh Pak De. Boleh apa? Boleh apa? Pertemuan seperti ini Kan tadi ngomongin udah tadi. sekarang bertemu di Nunggu akhirnya. Ini akhirnya pertama kali ketemu Once Mas Dani. Ya, sebenarnya saya mau tuh nggak pernah ada permusuhan. Nggak ada permusuhan. Cuman bertemu di kementerian ini, Menkumham memang diinisiasi diatur oleh Pak Effendi Simbolon bersama calon gubernur Jawa Barat. Once sendiri gimana? gimana Mas? Pertemuan sama Agus kemarin sempat berseteru. Ya. Berseteru. Saya rasa baik ya temuan hari ini paling tidak ada titik cerah, nanti ada langkah-langkah berikut yang lebih konkret. Berikutnya adalah FGD, tadi mungkin disampaikan agar semua pihak itu bertemu, lalu kita merancang cara-cara yang konstruktif dan realistis dalam mewujudkan sistem yang sedang dibangun, yaitu lembaga manajemen kolektif ini. Pengumpulan lewat itu kan belum berjalan secara efektif. Ya, kalau semua ketemu, lalu bagaimana menagih supaya semua user pengguna itu bayar, IO bayar, promotor bayar, dan semua itu berjalan dengan baik, jumlahnya besar, tentu tidak ada keluar dari pencipta, kan? Jadi kita harus bikin FGD dulu dalam waktu cepat. Bos nggak dengan hasil perundingan mediasi tadi dengan kementerian. Ya, Bos. Terima kasih untuk Bapak Menteri dan para dirjen yang telah menyediakan waktu. Ada keinginan yang besar ya, dan juga niat tekad dari pemerintah untuk support, untuk sokong kita punya kinerja, untuk sokong sistem besar yang dibangun. Semoga semuanya berjalan dengan baik, realistis dan tercapai tujuannya. Ya, pasal 23 bakalan dihapus atau gimana? Tadi tidak ada omongan yang fokus ke sana, karena itu masalah kan nggak mudah untuk mengubah pasal-pasal itu ya. Tadi hanya dijanjikan itu levelnya permen, peraturan menteri dalam waktu yang cukup dekat itu bisa. Nah, khususnya misalnya dalam hal tarif, katakanlah sekarang ini kan ada tarif 2% untuk setiap pertunjukan. Kalau pertunjukan memakai tiket, 2% dari tiket atau 2% dari biaya produksi. Nah, kalau itu jumlahnya tidak cukup baik, kita harus ketemu sama-sama semua pihak, IO, promotor, musisi, pencipta semua, untuk supaya jumlah itu direvisi sehingga realistis dan cukup besar jumlahnya. Secara personal masih boleh di luar undang-undang. Tidak ada obrolan itu begitu tadi. Tadi obrolannya begini, Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu di bawah pasal 9. Kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari karang lagunya. Pasal 9-nya ya. Jadi pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Pak Menteri sepakat tadi, saya nggak perlu berusaha ngomongin, Pak Menteri sepakat. Jadi Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi kita menyasar itu untuk supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem berjalan dengan baik. Oke, setelah pertemuan ini bakal ngasih izin yang untuk menyanyikan lagi nggak? ya nggak bakal lah. Semua tadi semua pengarang lagu tadi sudah sepakat bahwa semuanya tetap itu. Tadi kan sudah dibicarakan tadi di depan. Untuk Once sendiri? Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dasi. Nah, Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak jangka waktu yang tidak tentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka
penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang-larang. Bisa kalau katanya menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua Pasal 9 itu lebih supreme daripada pasal 3. pengkhususannya adalah pasal 23 ya. Ya tadi kan ada rekamannya, nanti kan bisa rekamannya. Pak Menteri tadi sepakat. Bukan itu kali. Pak Menteri tadi sepakat loh. Makanya panggilannya dari saksi-saksi yang lain. Ya, boleh. Ya kan? buat penengah Nah, Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada di hukum yang umum ya. Lex specialis derogat, lex general. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, Pak Menteri pasti tahu itu. Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Pak Menteri kan profesor. Ada videonya, ada videonya. Anda kasih nanti ya. Anda pasal Pak, ada biom hukum itu. Semua sarjana hukum di dunia tahu. S1. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Jadi tadi gini, Mas bentar, saya jelasin Mas. Jadi di pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Nah artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh. Tidak ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi lex spesialis, lex generalis tadi. Dia kewajibannya hanya membayarkan gitu. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama ya dalam forum grup discussion. Tadi udah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan. Kalau ada masalah kita nggak bakal ada di sini. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan udah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke. Kita sebelum Mas Anta, kalian merasa nggak selama ini membayar? Membayar, selama ini kan membayar ya Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar royalti terhadap penampilan saya, mereka harus bayar. Itu dalam kontrak saya. Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya, betul. Once tidak punya tanggung jawab untuk Saya bayar. ada kontrak itu. Saya kontrak. Jadi jangan tanya Once harus bayar. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Sama Once berdua nih. Buat kemarin sulit. Kayaknya negara ini bersyukur Dani bisa menyuarakan ini royalti jadi penting di Indonesia ini. Sekarang saya ini muslim ke negara, tapi Dani setuju nggak sama Once? Kalian berdua ini yang pantas untuk jadi brand ambassador tentang sosialisasi hak cipta di Indonesia. Karena udah Mesti jelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. yang berkewajiban tuh IO. Udah, kita tes dulu tangan.